Hai semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan metode penulisan ilmiah. Pembahasan yang akan kita bahas ialah tahap pemeriksaan atau penyuntingan, tahap pengorganisasian atau pengonsepan, tahap pengetikan atau penyajian, bahan dan jumlah halaman, perwajahan, pola ukuran kertas. Yang pertama ialah tahap pengorganisasian atau pengonsepan. Jika data sudah terkumpul, penyusun menyeleksi dan mengorganisasi data tersebut. Penyusun harus menggolongkan data menurut jenis, sifat, atau bentuk. Penyusun harus mengelola dan menganalisis data yang ada dengan teknik-teknik yang ditentukan. Misalnya, jika penelitian bersifat kuantitatif, data diolah dan analisis dengan teknis statistik. Kemudian, penyusun dapat mulai mengonsep karya ilmiah itu sesuai dengan urutan kerangka karya ilmiah yang ditetapkan. Tahap selanjutnya ialah tahap pemeriksaan atau penyuntingan. Sebelum mengetik final naskah karya ilmiah, penyusun memeriksa dahulu konsep buram tersebut. Tentu, tidak ada bagian yang tumpang tindih atau penjelasan yang berulang-ulang. Buanglah penjelasan yang tidak perlu dan tambahkan penjelasan yang dirasakan sangat menunjang pembahasan. Selanjutnya, tahap pengetikan atau penyajian. Dalam mengetik naskah, penyusun hendaklah memerhatikan segi kerapian dan kebersihan penyusunan, memerhatikan tata-tata letak unsur-unsur dalam karya ilmiah. Misalnya, penyusun menata unsur-unsur yang tercantum dalam kulit luar, unsur-unsur dalam halaman judul, daftar isi, dan daftar pustaka. Selanjutnya ada bahan dan jumlah halaman. Kertas yang digunakan untuk mengetik karya tulis ilmiah sebaiknya menggunakan kertas HPS dengan ukuran kuarto atau A4. Sedangkan untuk kulitnya menggunakan kertas yang agak tebal. Kemudian jenis huruf yang digunakan hendaknya sama, seperti Times New Roman atau Arial. Jumlah halaman skripsi atau tugas akhir untuk memenuhi syarat ujian diploma atau ujian sarjana tidak kurang dari 50 halaman. Lalu ada perwajahan. Yang dimaksud dengan perwajahan ini yaitu tata letak atau layout unsur-unsur skripsi serta aturan penulisan unsur-unsur tersebut yang berkaitan dengan segi keindahan dan estetika naskah. Tata letak dan penulisan unsur-unsur skripsi, tesis, atau disertasi harus diusahakan sebaik-baiknya agar skripsi, tesis, atau disertasi tersebut tampak rapi dan menarik. Lalu ada pola ukuran kertas. Supaya tiap halaman ketikan rapi, sebaiknya menggunakan kertas pola ukuran. Kertas pola ukuran tersebut dipasang setiap kali mengganti halaman, dan kertas pola ukuran itu harus ditaati agar hasil ketikan tampak rapi. Jika menggunakan komputer, program-program tersebut harus dikuasai terlebih dahulu agar format yang dikehendaki terwujud. Buatlah pembatas pada kertas pola ukuran tersebut dengan ukuran sebagai berikut. Yang pertama, margin atas 4 cm, yang kedua margin bawah 3 cm, yang ketiga margin kiri 4 cm, dan yang terakhir margin kanan 3 cm. Dalam mengetik halaman judul, jika pola ukuran digunakan sistem pengetikan simetris, jarak bagian yang kosong kiri kanan dan atas bawah harus diatur. Bagian yang dikosongkan di sebelah kanan kertas adalah 3 cm. Dengan maksud, Anda harus mengetik naskah itu lurus. Namun, batas itu sekedar mengingatkan Anda agar pengetikan naskah sebelah kanan jangan terlalu ke tepi. Dalam kaitan ini, perhatikan kaidah penyukuan kata dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.